Sobat Indeks Aceh sekalian, apa kabarnya semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Lama nggak ketemu dengan saya, ya. Sore hari ini kita akan live ya bersama founder Syariah Saham, ya itu Mang Amsi. Ya tentunya Sobat Indeks Aceh semuanya sudah pada uh, apa namanya tahu ya, sudah kenal, sudah tahu dengan Mang Amsi. Nah, untuk apa namanya bahas tentang tadinya ada pengesah. Kalau yang tinggal sudah asing lagi dengan kata menasah ini. Sangat mendengar familiar bahasa menasah, ya. Tapi hari ini masih berbeda tidak seperti biasa. Ya, kalau biasa menasah adalah tempat di surau di luar, ya, di luar sana adalah surau, di Aceh disebut dengan menasah. Nah, kalau hari ini menasah yang kita maksud adalah meraih keuntungan dari saham syariah, ya. Bagaimana caranya nanti akan kita bahas bareng dengan Mang Amsi, ya. Tentunya di sini kita akan bahas seperti apa nanti bisa mendapatkan keuntungan dari saham-saham syariah. Sobat IDX, saya akan panggilkan, saya akan coba join dengan Mang Amsi, ya. Sebentar. Oke. Bergabung bersama kita, mudah-mudahan bisa segera bergabung dan kita akan bahas dan diskusi tentang meraih keuntungan pada saham syariah. Tentu Sobat IDX sekalian, hari ini sudah beberapa hari ini ya kita bisa lihat market kita sedang naik, ya, mengalami kenaikan bullish. Memang pada hari ini mungkin ditutup ditutup merah, ya itu kami rasa itu suatu hal yang wajar, ya, hal yang wajar karena sudah beberapa hari ya indeks kita mengalami kenaikan. Ini sepertinya kita mengalami kendala untuk join dengan Mang Amsi. Tunggu sebentar ya. Tunggu konfirmasi dari Mang Amsi. Ini kita belum dapat konfirmasi sampai sekarang. Mudah-mudahan bisa cepat. Nah, sepertinya Mang Amsi juga sudah mulai bergabung bersama kita. Halo Mang Amsi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang. Pak. Bagaimana dengar dengan jelas nih suara kita di sini, Mang Amsi? Jelas, Pak. Kalau saya ke sana jelas nggak, Pak? Jelas. Jelas ya. Kalau teman-teman yang lain, para Sobat Indeks Aceh sekalian, bisa dengar dengan jelas juga kan ya suara Mang Amsi dari sana dan suara saya dari sini. Oke. Teman-teman gimana, Pak? Oke, Mang Amsi, terima kasih untuk waktunya. Selamat datang, ya. Bisa meluangkan waktu di IG Live ya pada hari ini Indeks Aceh dengan tema menasah, ya, Mang Amsi. Menasah ini kalau di luar sana, mungkin di Jawa Barat itu sama dengan surau, Mang Amsi, ya, surau. Jadi kalau di sini menasah itu seperti bisa dibilang musola, ya. Artinya kalau di Aceh sini menasah itu musola atau tempat-tempat pengajian, ya, itu yang disebut menasah. Hari ini tapi menasah yang dibahas hari ini tentunya adalah satu singkatan meraih keuntungan saham syariah, ya. Mang Amsi, tentunya di sini teman-teman Indeks Aceh sangat berharap bisa dapat view, ya, dari Mang Amsi dari Syariah Saham terkait dengan
seperti apa saham-saham syariah? Mungkin sebelumnya uh, Mang Amsi mau menyampaikan sesuatu dulu ya. Silahkan Mang Amsi. Oke, terima kasih Pak Tasrif dan tim dari kantor Bursa Efek Indonesia perwakilan Aceh. Jadi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita bertemu setelah 3 tahunan, Pak. Mungkin dulu terima kasih Bapak yang pertama kali memberikan kesempatan juga ke saya untuk berkunjung kali pertama ke Aceh tahun 2017 di Unsiah waktu itu kalau tidak salah. Dan sekarang kita bertemu lagi secara online. Dan mudah-mudahan nanti segera berakhir atau segera surut pandeminya sehingga saya pun bisa bersilaturahim dengan teman-teman di Aceh sana. Yang ingin saya mohon, jadi yang ingin kita bahas di sore ini ya terkait tentang saham syariah, kemudian juga kemarin kita cari temanya yang sesuai dengan kearifan lokal dan terbersit begitu saja ada menasah, dan saya kira menasah itu sangat erat kaitannya dengan kebudayaan di Aceh dan menjadi salah satu tempat pembekalan atau tempat pendidikan para warga di sana dan terkait mungkin dengan pendidikan agama. Dan saya ingin menjelaskan bahwa saham syariah itu pun sebenarnya salah satu kajian yang sebenarnya sangat erat hubungannya dengan ekonomi syariah, gitu ya Pak. Jadi ketika kita membahas tentang saham syariah, berarti kita membahas salah satu hal atau salah satu bidang kajian dalam ekonomi syariah, yang mana ekonomi syariah itu sendiri sudah diamanatkan oleh Al-Quran melalui ayat terpanjangnya di surah Al-Baqarah ayat 282. Dan saya yakin itu adalah salah satu landasan kenapa kita harus bermuamalah sesuai dengan aturan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin itu Pak dari awal pengantarnya. Ya, baik Mang Amsi. Jadi Sobat IDKJ tadi sudah terkait dengan saham dan pergerakan ekonomi syariah. Mungkin untuk informasi juga Mang Amsi ya, ini kita di Aceh ya juga sudah mulai menerapkan ada yang namanya kanun atau perda ya, perda syariah ya, perda lembaga keuangan syariah. Itu mungkin yang ada cuma ada di Aceh. Sementara ini lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh itu harus menerapkan prinsip syariah, ya, harus menerapkan prinsip syariah. Termasuk kita juga di pasar modal ini sudah bersiap, ya, untuk di sana tentunya teman-teman AB, teman-teman sekuritas yang ada di Aceh juga sudah mempersiapkan dengan sistem online trading syariah, ya, yang mereka miliki. Nah, baik Mang Amsi, ini kita lihat ya, mungkin untuk mempersingkat ya, ini kita lihat ya, mungkin perjalanan indeks sepanjang tahun 2020 ini memang kelihatannya cukup berat ya Mang Amsi ya. Terutama di awal-awal tahun sempat ngedrop jauh, dan market caps IHSG market pasar modal kita juga sempat terkoreksi jauh banget. Yang tadinya di 2019 itu market caps-nya sekitar 7.000 triliun ya, di awal tahun kemarin di Maret April sempat ngedrop sampai 3.000-an triliun ya, sampai 3.000-an triliun. Nah, sekarang alhamdulillah market caps kita juga sudah kembali naik ke 6.500-an atau di atas 6.000 triliun. Nah, dan indeks juga sudah mulai mengalami menampakkan pemulihan terkait dengan mulai adanya gejolak atau geliat ekonomi. Nah, Mang Amsi, kalau dilihat ya, mungkin supaya Sobat Indeks Aceh juga tahu, dari total perusahaan tercatat di bursa, dari data yang ada di Mang Amsi itu berapa sih saham syariahnya? Oke, Pak. Jadi sampai indeks saham syariah Indonesia yang terbaru yang dirilis sekitar bulan Agustus kemarin, itu ada sekitar 451 emiten yang dinyatakan syariah dari 712 kalau tidak salah ya. Jadi ada sekitar 712 emiten yang tercatat gitu. Kalau sebenarnya sih ada saham preference juga ya. Kalau misalnya
yang emitennya mungkin sekitar 708 atau 709. Nah, dari 700-an itu 450 diantaranya adalah saham yang sudah dinyatakan sebagai saham syariah. Kemudian dari 450 itu yang benar-benar atau yang katakanlah sudah menyatakan diri atau emiten aktif disebutnya, emiten aktif syariah itu ada baru empat. Jadi Bank BRI Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank Dubai Panin Syariah, satu lagi adalah asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi. Jadi jadi gini teman-teman. Jadi emiten syariah itu terbagi menjadi dua kategori utama gitu, kategori besar ya. Pertama emiten aktif, yang kedua emiten pasif. Jadi emiten aktif itu emiten yang dari awal seperti Pak Tasrif tadi kemukakan adalah yang dari awal sudah dinyatakan sebagai lembaga syariah, atau misalnya kalau perbankan itu perbankan syariah yang secara hukum memiliki imbas harus memiliki misalnya dewan pengawas syariah misalnya seperti itu. Kalau di bank-bank kan ada. Nah, yang baru menyatakan aktif menyatakan sebagai emiten syariah itu baru 4. Nah, sisanya yang 447 itu adalah emiten pasif. Artinya mereka tidak menyatakan diri sebagai emiten syariah secara eksplisit gitu, Pak. Tapi mereka dinyatakan syariah oleh pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian kalau dulu misalnya kriteria saham syariah itu tidak dinyatakan di fatwa, tapi hanya sekedar peraturan OJK ya, Pak. Tapi seiring dengan perkembangan zaman dan ternyata tahun ini salah satu milestone juga, salah satu tonggak sejarah juga adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa terbaru. Fatwanya nomor 135. Jadi kalau teman-teman sobat Aceh, AIDEC Aceh menghafalnya mudah. Fatwa nomor 135. Jadi angka ganjil pertama, Pak. 135 gitu kan. 135. Angka ganjil pertama, angka ganjil pertama 135 bulan Mei kemarin, tapi sosialisasinya baru sekarang. Tahun 2020. Jadi fatwa terbaru tentang saham adalah fatwa nomor 135 tahun 2020 tentang saham. Jadi sangat simpel. Judul fatwanya itu fatwa nomor 135 tentang saham. Cuman satu kata gitu, tentang saham. Jadi teman-teman yang ingin mulai berinvestasi di saham, terutama saham syariah, selain sudah ada undang-undang pasar modal yang sudah lama sekali terbitnya, kemudian juga ada peraturan OJK, kemudian juga ada fatwa. Nah, sekarang fatwa terbaru itu lebih komprehensif saya lihat. Kenapa? Karena kalau terakhir kan tahun 2011 ada fatwa nomor 80. Dulu juga gampang ngapalinnya teman-teman. Fatwa nomor 20, 40, 80. 20, 40, 80. Jadi 20 tentang reksadana, 40 tentang pedoman pasar modal syariah, 80 tentang mekanisme perdagangan saham di bursa. Jadi dulu judulnya panjang-panjang, Pak. Dulu judulnya panjang-panjang. Nah, fatwa terbaru ini nomor 135 tuh judulnya sangat pendek, satu kata. Fatwa 135 tentang saham. Tapi isinya lebih komprehensif. Kenapa? Karena di situ dibedakan antara saham ketika IPO dan saham ketika di pasar sekunder. Jadi bagaimana akad ketika saham di IPO atau ketika penawaran saham perdana dengan akad saham ketika sudah masuk bursa atau pasar sekunder. Itu dibedakan mekanismenya seperti apa. Kemudian juga yang paling terbaru di fatwa 135 adalah adanya kriteria. Jadi kriteria saham syariah itu sekarang dimasukkan ke fatwa. Misalnya secara kualitatif core bisnisnya harus sesuai dengan syariah atau syariah compliance. Kemudian secara kuantitatif misalnya rasio utangnya sekian, rasio pendapatan halnya sekian. Jadi semakin komprehensif, dan saya kira itu adalah jawaban dari keraguan sebagian teman-teman yang masih belum mau mencoba di instrumen saham syariah. Karena dengan terbitnya fatwa nomor 135 tahun sekarang, dan uniknya itu terbit di masa pandemi gitu Pak ya. Dan itu sebenarnya secara tidak langsung mendorong juga animo masyarakat untuk lebih aware, lebih melek tentang pasar modal syariah. Dan itu sudah terbukti Pak, sudah terbukti bahwa di saat pasar konvensional melesu secara jumlah volume transaksi, kemudian juga jumlah investor, justru instrumen syariah di tahun ini adalah melesat. Saham melesat secara volume transaksi, kemudian jumlah investornya juga meningkat dengan pesat. Reksadana pun demikian, Sukuk pun banyak oversubscribe-nya.
targetnya cuma sekian triliun, ternyata 4 kali lipat. Nah, itu membuktikan bahwa sekarang masyarakat sudah mulai belajar tentang pasar modal syariah, dan itu didukung juga oleh regulator. Dan juga sekarang Indonesia itu patut bangga karena di tahun 2020 ini beberapa lembaga terkait tentang ekonomi syariah mendapat award dari dunia. Bursa Efek Indonesia menjadi pasar modal terbaik, pasar modal syariah terbaik di dunia. Kemudian Baznas dan Rumah Zakat menjadi penyelenggara zakat terbaik di dunia. Kang Irwan Abdallah sebagai divisi pasar modal syariah sebagai orang yang berpengaruh di pasar modal syariah di dunia juga. Jadi kita patut bangga. Di September kemarin kita mendapat rangkaian penghargaan terkait pasar modal syariah. Pertanyaannya adalah kapan kita ingin menjadi pelaku di pasar modal ini dan tidak terlalu lama menjadi penonton, gitu Pak. Ya, tentunya tadi setelah dijelaskan oleh Bang Aksi, ya sebenarnya banyak instrumennya, dan justru pada masa pandemi seperti sekarang ini, jumlah investor, jumlah transaksi di pasar modal syariah justru makin meningkat. Nah, tadi juga Bang Aksi sudah menyebutkan ada emiten aktif dan ada emiten pasif, ya, emiten aktif dan pasif di pasar modal syariah. Nah, emiten pasif itu seperti apa? Emiten yang tentunya tadi sudah disebutkan oleh Bang Amsi kriteria-kriteria, ya, itu disaring sehingga suatu perusahaan itu bisa masuk ke dalam indeks saham syariah atau tidak. Ya, ada kriteria-kriterianya. Ya, mungkin salah satunya bisa kita lihat, pertama dilihat dari sisi pengurusnya, perusahaannya, ya, terus produk yang diterbitkan oleh perusahaan itu apa, produk yang dihasilkan, terus bandingan antara aset dengan hutangnya, ya, aset dengan hutangnya berapa besar, itu kalau nggak salah saya perbandingannya 55:45, dan ada juga pendapatan non halal yang harus lebih kecil dari 10%, mungkin seperti itu. Oke, nah Mang Amsi, kalau kita tahun 2020 ini tentu di Maret kemarin harga saham pada drop, ya, harga saham pada drop, harga saham banyak yang turun drastis. Nah, kira-kira Bang Amsi, bagaimana kondisinya dengan dengan saham-saham syariah, ya, dengan saham-saham syariah pada saat pada saat Maret April kemarin, dan gimana kondisinya sekarang, Bang Amsi? Oke, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau menjadi investor atau menjadi pedagang saham, sebenarnya masa-masa kejatuhan adalah masa-masa kesempatan sebenarnya, gitu ya Pak. Karena kalau kita katakanlah sudah mengalami satu siklus ekonomi misalnya 10 tahun saja, itu kita sudah tahu bagaimana kapan misalnya kita cocok menyicil saham. Dan salah satunya adalah ketika indeks mengalami kejatuhan. Karena ketika indeks jatuh, sebenarnya kan kita mendapatkan harga saham yang terdiskon bahkan dibanding dengan nilai wajarnya. Nah, ketika bulan Maret kemarin, tepatnya saya masih ingat tanggal 24 Maret gitu ya. Dan mungkin Pak Tasif juga menonton waktu itu, mencermati bahwa hampir setiap hari kan auto reject bawah, betul nggak? Minus, sampai trading halt, sampai si perdagangannya diberhentikan gitu. Karena waktu itu kan saya mulai pandemi ya, jadi saya mulai work from home, jadi bisa menyaksikan kejatuhan indeks saat itu. Tapi apa yang misalnya saya lakukan sebagai pedagang saham syariah, tentunya saya memilih saham syariah yang ketinggalan. Maksudnya secara nilainya sudah jatuh, secara harganya sudah jatuh, tapi nilainya masih bagus, gitu. Kinerjanya masih bagus waktu itu. Maka waktu itu saya sih memilih saham-saham yang berbasis consumer goods dan farmasi, gitu. Misalnya Kalbe Farma, kemudian Sido Muncul dan yang lainnya, gitu ya. Kemudian kita cicil beli gitu. Jadi ketika auto reject bawah minus 7% per hari, saya beli. Besoknya minus lagi, saya beli di bawah lagi terus gitu. Kenapa? Karena saya yakin gitu. Karena saya yakin ini nggak akan terus-terusan seperti ini gitu. Pasti ada masa pulihnya. Pasti ada masa turn around-nya gitu ya. Kembali lagi ke harga semula, bahkan melebihi harga sebelum Covid, harga sebelum pandemi. Dan teman-teman sebenarnya yang gini, kalau di saham itu sebenarnya kalau kita sudah kalau memakai fundamental misalnya, kalau memakai fundamental, ketika kita melihat bahwa nilai wajarnya masih di atas harga sekarang, itu adalah peluang, kesempatan. Dan sekarang sudah banyak terbukti saham-saham yang dulu ketika saya anggap itu sebagai sesuatu yang masih murah,
dan kita koleksi. Sekarang sudah untung, nah sudah saya lepas sebagian dan saya masukkan lagi ke saham yang baru naik. Contoh, kemarin misalnya bulan-bulan kemarin orang masih khawatir, masih panik atau masih belum yakin atau masih apa ya namanya, masih belum pede gitu kalau beli saham properti konstruksi. Nah, ketika masa-masa belum pede itulah sebenarnya saya mulai nyicil gitu. Kenapa? Karena ya pembangunan mulai ketika PSBB mulai longgar, pasti pembangunan akan mulai gitu. Dan itu konstruksi kemudian properti akan mulai bergairah lagi. Ditambah lagi misalnya hari kemarin Bank Indonesia menurunkan suku bunga terendah sepanjang sejarah katanya, seperti itu saya baca kemarin. Itu kan akan mendongkrak lagi saham-saham yang berkaitan dengan properti atau terutama yang KPR kan, seperti itu kalau yang kredit rumah. Jadi sebenarnya masa-masa kemarin, masa-masa kejatuhan di bulan Maret adalah peluang sebenarnya untuk mencermati atau membidik saham-saham yang secara fundamental bagus, tapi secara harga sedang terdiskon. Istilahnya kita sedang mencari barang bagus di harga rendah, gitu Pak. Jadi sekarang udah banyak, dan terutama mungkin yang paling fenomenal kalau teman-teman mengikuti perkembangannya adalah terutama saham BRI Syariah. Karena saham BRI Syariah ketika bulan Maret itu sempat menyentuh 130-an ya. Kemudian kemarin di bulan Oktober ya, atau September saya lupa, itu pernah nembus sampai 1690. Artinya bagi mereka-mereka yang benar-benar buy and hold di BRI Syariah di bulan Maret tentunya sekarang sudah 10 kali lipat dapat kenaikan harganya. Dan masih banyak saham lain yang sama juga seperti itu. Misalnya yang kemarin properti ya, dari mulai yang sudah mulai naik sekarang 30-50%, kemudian juga saham-saham seperti Sido muncul yang bahkan sudah stock split ya, dari mulai harga 1000-an, 1200 sampai kemarin jentuh sampai 1600. Jadi sudah 50-60%. Sebenarnya sih kalau teman-teman waktu Maret itu tidak panik jual, tapi bahkan nyicil beli, sekarang itu sudah mulai panen sebenarnya. Sudah mulai panen. Kapan lagi kita dapat instrumen investasi yang dalam 6 bulan gitu, atau misalnya bukan 6 bulan, dalam 8 bulan itu menghasilkan ratusan bahkan ribuan persen untuk sebagian saham syariah. Gitu Pak mungkin. Ya, baik. Oke, tadi Mang Amsi menyebutkan terkait dengan fundamental saham murah. Nah, kira-kira nih, kalau Mang Amsi biasanya screening, biasa kan di syariah saham biasa suka ada info screening saham segala macam. Itu apa sih yang dilihat? Jadi mungkin bisa biar teman-teman dari Sobat Indonesia juga bisa punya overview nih untuk milih saham ya, terutama saham-saham syariah yang mau mereka bidik untuk mereka beli. Seperti apa mereka lihat? Seperti apa mereka harus melihat bahwa saham ini masih murah. Oh, saham ini udah nggak menarik ini, udah nggak untuk masuk. Nah, itu bisa dijelaskan Mang Amsi seperti apa. Nah, nanti Sobat Ide Aceh juga ya, mungkin nanti 5 menit atau 10 menit sebelum berakhir kita berikan waktu untuk bertanya. Ya, kita akan diskusi. Nanti kita yang bisa dijawab oleh Mang Amsi ya, atau sekarang ada pertanyaan-pertanyaan silakan untuk mau disampaikan. Silakan Mang Amsi, seperti apa sih cara memilihnya itu? Oke, terima kasih Pak. Kalau kita ya, terutama saya di syariah saham dan teman-teman juga, kita memiliki formula gitu untuk menstrategi di saham syariah itu, yang kita kumpulkan dalam kata fatamma gitu kan. Fatamma itu dalam arti bahasa Arab artinya lengkap gitu Pak. Fatamma itu kan lengkap. Jadi fatamma itu singkatan fundamental analysis, technical analysis, money management. Nah, ketika kita bicara sekarang tentang fundamental analysis, berarti kita bicara tentang saham itu bagus nggak gitu. Saham apa yang bagus? Nah, itu fundamental. Kemudian teknikal itu bicara kapan potensinya mulai naik. Nah, itu adalah teknikal. Kemudian money management itu bicara berapa jumlah uang yang bisa saya masukkan ke saham ini sesuai dengan risiko yang saya siap ambil begitu. Nah, kita mulai dari fundamental. Fundamental itu bicara bagaimana saham tersebut masih berada dalam diskon gitu ya. Diskon maksud di sini adalah diskon dari nilai wajarnya. Dan itu subjektif sekali, Pak. Jadi orang bisa berbeda-beda. Misalnya kata sebut saham apa ya? Kalbe Farma misalnya ya. Kalbe Farma kan perusahaan farmasi terbesar katanya di Asia Tenggara. Nah, ketika kita bicara Kalbe Farma, maka berarti secara fundamental kita tahu produknya apa saja. Misalnya ada Proma, ada banyak lah ya, terutama yang nutrisi dan yang lainnya. Kemudian juga itu dari sisi brand, dari sisi merek produknya. Kemudian dari sisi kinerjanya bagaimana sih dalam 5 tahun terakhir, itu kan fundamental. Tapi mungkin lebih disederhanakan dengan rasio.
Misalnya rasionya menggunakan price to book value. Price to book value itu harga sekarang dibandingkan dengan nilai buku. Nilai bukunya itu bisa didapat dari mana? Bisa didapat dari total modal dibagi jumlah saham. Nanti muncul kan. Nah, supaya ringkasnya gini teman-teman. PBV itu cenderung murah ketika di bawah 1 gitu. Rasionya di bawah 1. Contoh begini. Saham ABCD, harganya sekarang 500. Sementara nilai bukunya 1000. Berarti secara PBV-nya 0,5 gitu kan, 0,5 karena nilai bukunya itu masih 2 kali lipat sekarang, atau misalnya harga sekarang itu masih setengahnya harga nilai buku. Nah, di situ berarti ada peluang ini saham masih murah. Itu satu, pakai PBV. Yang kedua, misalnya menggunakan, karena tidak semua saham yang bagus itu PBV-nya murah, Pak. Kenapa? Karena orang udah beli brandnya itu bisa jadi mahal kan, dan mereka berani bayar mahal. Kenapa? Karena emang sudah terkenal. Unilever kapan PBV-nya 1? Kan jarang gitu. Mungkin nggak pernah bahkan gitu ya. Nggak pernah saham-saham consumer goods itu ada di bawah 1, jarang sekali gitu. Kalaupun ada cuma 1-2 dan itu nggak liquid misalnya saham. Nah, maka yang kita lakukan selain price to book value, ada price to earning growth, PEG namanya. Jadi teman-teman cari perusahaan yang misalnya laba bersihnya itu tumbuh terus setiap tahun rata-rata 20%. Jadi ketika meskipun pernya adalah 15 kali, dia tetap masih diskon. Karena 15 dibagi 20 itu 0,75, masih di bawah 1. Nah, jadi mungkin sih kalau bicara rasio memang perlu perlu penjelasan lebih detail ya Pak, karena hitung-hitungan. Tapi saya ingin berikan jalan pintas aja buat teman-teman. Dan buat semuanya ya. Jalan pintasnya sederhana sebenarnya teman-teman. Kalau ini bukan ini hasil pemikiran saya di tahun ini. Kita kan susah kalau menghitung nilai buku setiap saham. Itu sangat butuh keahlian khusus, dan kita juga ada kelasnya misalnya yang tidak sembarangan kita bisa menghitung itu. Saya pun belum pernah ikut gitu sertifikasi itu. Nah, bagaimana yang saya lakukan? Yang saya lakukan selama ini adalah mengumpulkan riset analis, Pak. Jadi riset analis sekuritas itu saya kumpulin di satu saham. Misalnya saya mau tahu sih nilai wajarnya AKLB Pharma berapa gitu kan. Nah, saya kumpulin nih misalnya sekuritas A targetnya sekian, sekuritas B analisnya sekian, analis dari sekuritas C misalnya ada berapa gitu. Ada misalnya 20 sekuritas yang merilis tentang laporan di satu KLB Pharma itu. Kemudian target price mereka, nilai wajar yang mereka buat itu saya kumpulkan. Nah, ketika saya kumpulkan, saya rata-ratakan. Nah, rata-rata itulah saya anggap sebagai nilai wajar. Kenapa? Karena itu sudah hasil perhitungan mereka gitu. Kita nggak usah ngitung sendiri. Mereka itu pasti ngitungnya bukan sembarangan loh gitu. Pasti mereka ada ilmu khusus yang supaya mereka bisa menerbitkan nilai sekian. Nah, itu yang saya kumpulkan, Pak. Dan itu hanya mengambil laporan atau riset yang sudah rilis laporan terakhirnya. Misalnya gini, laporan Q3 itu per Oktober, gitu ya. Per Oktober. Nah, akhir Oktober itu rilis maksimum. Maka si nilai wajarnya itu hanya sampai Oktober. Yang Maret, April nggak usah dilihat lagi karena sudah berbeda lagi. Nah, itu yang saya kumpulkan, Pak. Nah, setelah saya kumpulkan itu, akhirnya menjadi nilai wajar rata-rata. Nah, nilai wajar rata-rata itulah yang saya anggap sebagai target price, gitu, Pak. Ini seperti itu, Pak. Ya, baik. Makasih, untuk apa namanya melihat fundamental ya, mungkin yang dilakukan oleh Bang Absi dan timnya ya. Nah, baik, Bang Absi, kalau ini mungkin belum ada pertanyaan dari yang bentar ya. Tadi ada sih Pak yang nanya apa tentang emiten aktif syariah kalau tidak salah. Yang empat kalau nggak salah kan sudah disebutkan. Mungkin bisa diulang lagi, Bang Absi? Sekali lagi. Oh ya, yang pertama adalah BRIS atau Bank BRI Syariah. Yang kedua Bank BTPS, Bank BTPN Syariah. Yang ketiga Panin Dubai Syariah Bank, PNBS kode sahamnya. Yang terakhir Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, JMAS kodenya. Tapi yang JMAS ini jarang diperdagangkan Pak, gak liquid ya. Jadi yang mungkin yang ramai cuma 3, BRIS, BTPS, dan PNBS. Semuanya perbankan sih. Ya, karena itu memang jelas dia ya, jelas dalam
pelaksana kegiatannya sudah dideklar dari awal bahwa mereka bank syariah atau lembaga keuangan syariah, jadi lebih, makanya dia masuk ke dalam emiten aktif ya, emiten dalam kegiatan sehari-harinya itu sesuai syariah. Baik Mang Amsi, apa namanya, kira-kira menurut Mang Amsi ya tadi udah disebutkan oleh Mang Amsi juga bahwa lebih dari 50% perusahaan yang tercatat di bursa itu merupakan saham syariah. Ya. Nah, kira-kira prospeknya ke depan gimana sih saham syariah ini, Mang Amsi? Oke, terima kasih Pak. Jadi gini, teman-teman, yang perlu kita cermati adalah literasi saham syariah, literasi pasar modal syariah di kita itu sangat-sangat rendah. Per 2019 itu baru sekitar 0,02%, Pak. Dan per 2020 Agustus kemarin, jumlah investor saham syariah itu baru sekitar 78.000 orang. 78.000 orang dari 250 juta. Artinya potensi pertumbuhan investor pasar modal syariah kita itu masih sangat terbuka lebar. Dan itu yang menjadikan kenapa Indonesia kemarin peringkat indeks keuangan syariah itu melesat, mengalahkan negara-negara yang biasanya menangkring di papan atas, misalnya Malaysia, Uni Emirat, Arab Saudi, Iran gitu. Karena di mereka, di negara-negara tetangga kita itu potensi pertumbuhannya sudah mulai terbatas, Pak. Katakanlah Malaysia misalnya ada berapa, mungkin udah 50% tingkat literasinya, berarti kan tinggal 50% lagi gitu. Tinggal 1 kali lipat lagi gitu. Sementara Indonesia masih 9 berapa tuh? 0, bahkan belum 1%, Pak. Kalaupun 1%, 1% itu berarti sekitar 250.000 orang. Berapa? 2 juta 500. Ya, sekitar gitu. 2.500.000, Pak. Betul nggak? Ya, 2.500.000. Sementara kita baru di bawah 100.000. Jadi artinya untuk mencapai 1% pun kita masih butuh 10 kali lipat. Belum lagi kalau 100%. Jadi artinya pertumbuhan kita itu sangat terbuka lebar dan itu yang sudah dibidik. Jadi gini Pak, saya mungkin juga pernah cerita ya. Jadi kenapa syariah saham itu lahir? Itu lahir karena kegelisahan saya pribadi ketika ada orang luar, ketika ada orang Thailand yang ingin investasi di saham syariah, bela-belain pakai kitas. Bela-belain pakai kartu identitas izin tinggal sementara. Jadi istilahnya mereka itu sudah melek gitu. Sudah melek tentang pasar modal syariah. Mereka sudah tahu Telkom itu seperti apa. Mereka sudah tahu indeks saham syariah itu JI dan yang lainnya. Mereka sudah take action di situ gitu. Sementara kita masih kadang pun, mohon maaf, kadang masih berdebat di tataran boleh tidak, masih berdebat di tataran halal haram. Sementara fatwa sudah berapa kali menghalalkan itu, ternyata masih belum sampai ke tataran praktis. Masih dalam di aras akademis dan di arah aja gitu, apa istilahnya menanyanya halal haram aja gitu. Maka sebenarnya sih kita ingin mendorong banyak masyarakat, dan alhamdulillah berkah pandemi sebenarnya kita banyak mulai animo masyarakat itu mulai mau belajar tentang saham syariah, mulai melihat peluang di situ ada. Gitu ya? Iya, seperti itu. Dan kalau saya sih simple, sederhana gitu Pak. Saya mah tidak akan bosan-bosan gitu ya untuk memberikan contoh bahwa saya di saham syariah itu bukan hanya sebagai edukator atau sebagai trainer atau sebagai yang suka ngasih tahu gitu. Tapi saya juga di situ tadi sebelum saya ngisi ini, saya nganter istri Pak ke kota karena kan saya tinggalnya di kampung. Saya tinggal di kampung yang dalam, yang sangat jauh dari kota gitu. Tadi kita nggak lihat pasar, kenapa? Karena hari kemarin alhamdulillah saya udah untung lumayan gitu. Jadi tadi saatnya belanja gitu. Selain belanja, tapi meskipun sebagian saya belanjakan di saham, kita juga belanja lah, jajan gitu apa namanya. Misalnya memberikan hadiah buat anak dan buat istri gitu. Jadi dari saham itu Pak. Gitu. Jadi saya ingin buktikan bahwa ke teman-teman saham syariah itu bisa membahagiakan gitu. Bukan hanya sekedar menjadi wacana akademis atau bukan menjadi wacana pelatihan, tapi saham juga itu bisa menghidupi kita loh gitu. Menghidupi kita, memberikan kebahagiaan buat teman-teman dan yang lainnya. Jadi ya saya kalau dalam istilah bahasa Arab itu gini Pak. Bukan hadis atau keterangan lah saya lupa. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal gitu. Dakwah dengan praktik gitu, dakwah dengan contoh gitu, lebih efektif gitu ketimbang dakwah dengan perkataan. Artinya ketika kita ingin mendakwahkan saham syariah, yang kita lakukan ya kita praktik di saham syariah tersebut, kita beli saham syariah tersebut, bahkan 90% lebih
90% lebih aset investasi saya itu di saham, Pak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya profil risikonya apa? Saya super agresif. Kalau agresif kan sampai 70%, Pak. Kalau saya 90% lebih di saham itu. Jadi istilahnya bahkan teman-teman maaf, tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru. Bahkan sebagian dana darurat pun saya simpan di saham. Kenapa? Karena likuiditasnya. Seperti yang dikemukakan Pak Tasip tadi. Saham di Indonesia itu, saham syariah itu kapitalisasinya lebih dari mungkin 3.000 triliun, Pak. Kemudian nilai transaksinya mungkin lebih dari sekitar per hari itu 4 triliun. 4 triliun per hari. Uang kita, mohon maaf, saya mungkin belum sampai 1 miliar lebih lah gitu ya. Bukan belum sampai 1 miliar bahkan itu maksudnya. Mau kelar sehari mah gampang gitu, Pak. Jadi gini teman-teman, kenapa sih saya katakanlah sangat cinta dengan saham syariah gitu ya. Karena ketika saya punya uang katakanlah 100 juta, kemudian dibelikan dengan aset properti, maka jadilah properti, tapi ketika saya mau menjualnya, saya butuh waktu. Tapi ketika 100 juta itu saya belikan saham properti, hari Senin saya belikan katakanlah, misalnya 100 juta ya, saya punya uang 100 juta misalnya, teman, bukan berarti saya punya 100 juta. 100 juta saya punya uang, saya simpan di saham properti, saya belikan aset properti misalnya, saya harus milih. Maka saya akan milih di saham properti. Kenapa? Karena ketika saya beli saham properti, hari Jumat ini saya bisa jual semuanya. Dengan untung yang katakanlah tadi properti kan udah ada yang naik 20%, 30%. Katakanlah dalam 5 hari kita karena lagi bagus bisa untung 20-30 juta, Pak. Tapi ketika di aset properti yang fisik, 5 hari itu belum tentu naik 20%. Itu satu. Yang kedua, kalaupun mau menjual sekarang mendadak, nggak mungkin. Jarang ada yang langsung bisa. Bagi saya, kenapa saya memilih aset di saham? Nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung, karena likuiditasnya yang nggak bisa disaingi sama instrumen lain. Gitu, Pak. Ya. Baik, Bang Amsi, ini ada pertanyaan. Sebentar, saya coba buka. Boleh. Dari Hamidahihu ya. Pertanyaannya adalah ada 2 pertanyaan nih dari dia. Bagaimana sebenarnya pemerintah menentukan bahwa perusahaan itu syariah atau tidak? Bagaimana dengan PNBS? Ya, dia kaitkan dengan PNBS. Agak ini nih pertanyaannya dari Hamidah ya. Sebentar. Atau Bang Amsi bisa buka di sana nggak ya? Ini soalnya kok agak lama ya. Sebentar ya, Bang Amsi. Yang mana, Pak? Yang mana prospeknya, Pak? Gitu di atas, ya? Pak ya? Yang gimana sih? Oke. Ya, tadi mungkin kita sudah ini nggak ngikutin, belum ngikutin tadi ya. Dia nanya gimana sebenarnya pemerintah menentukan bahwa perusahaan itu syariah atau tidak. Terus gimana PNBS prospeknya, itu yang pertanyaan dari Ibu Hamidah. Yang kedua itu ada Evi Miras ya. Ibu Evi Miras dia nanya kira-kira perusahaan sekuritas ya. Ini kalau rekomendasi agak susah nih kayaknya. Mungkin Bang Haji bisa sebutkan saja daftar sekuritas nih. Jangan rekomendasi perusahaan ya. Silakan. Siap. Yang pertama, Pak, untuk aturannya sudah ada di Fatwa nomor 135 tahun 2020. Silakan cek di situ lengkap kriterianya dan itu hasil ijtihad para ulama kita, tinggal dipakai saja. Kecuali kalau teman-teman protesnya langsung ke DSN dan teman-teman jadi anggota DSN dulu. Yang kedua, tentang PNBS. PNBS ya? Prospeknya PNBS. Kalau saya harus jujur, di antara 3 bank, BTPS, BRIS, PNBS, yang tahun ini bagus, yang kinerjanya paling bagus tentunya BRIS. Kalau dari sisi laba. Tapi kalau dari sisi rasio, paling bagus BTPS. Kalau dari sisi rasio khas perbankan ya. Nah, untuk yang PNBS, saya belum bisa rekomendasi itu bagus atau tidak, karena masih kurang bagus secara fundamental, meskipun kemarin naik itu karena ada isu right issue kalau tidak salah di harga 100 ya, kalau nggak salah seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya kalau PNBS sih lebih ke teknikal aja sih naiknya itu, bukan karena fundamentalnya memang lebih bagus gitu. Tapi kalau teman-teman yakin bahwa PNBS ini ada prospeknya ya silakan, pernah ke 300 kok gitu. Tapi ya tadi mau sabar atau tidak gitu kan. Maksudnya ada satu hal yang tidak bisa ditakar dengan fundamental, yaitu kesabaran gitu. Kesabaran itu adalah psikologis.
dan setiap orang bisa berbeda. Jadi kadang kan orang gini, Mang kan Mam sih suka ngobrol sama Pak Lo Keng Hong katanya. Boleh nggak minta rekomendasi saham LKH itu apa? Terus saya ceritain sahamnya ini. Kok Mang nggak liquid ya? Kan tadi nanya kan gitu. Kak Mang ini lama nih naiknya. Ya itulah belum tentu saham LKH kita sanggup beli secara kesabarannya gitu. Jadi ada hal lain. Yang ketiga tentang rekomendasi tentang sekuritas. Jadi sampai ke awal tahun 2020 yang sudah terdaftar atau yang sudah dinyatakan sebagai sekuritas yang memiliki sistem online trading syariah itu ada 18. Ada 18 dan nanti boleh dicari di blognya kita di Syariah Saham ada SOTS gitu ya. Kata kuncinya SOTS, nanti muncul 16 atau 18 ya yang di ini. Banyak kok yang mungkin tergantung dari ibu ini tinggal di mana, misalnya Bu Evi ya kan. Itu tinggal di mana? Kalau di Aceh misalnya kebetulan tinggalnya, tinggal kontak Pak Tasrif, di situ ada siapa aja yang sudah ada SOTS-nya. Kalau nggak salah di situ ada beberapa sekuritas yang sudah tadi juga ada beberapa sekuritas di Aceh. Ada berapa Pak di Aceh? Di Aceh rata-rata sudah memiliki SOTS semua. SOTS pasti kan karena apalagi disesuaikan dengan perdanya kan. Dan saya lihat ya emang sekuritas-sekuritas yang sudah ada SOTS-nya di Aceh itu. Jadi ibu yang mungkin tinggal di Aceh atau bapak ibu yang tinggal di Aceh tinggal hubungi Pak Tasrif dan IDX Aceh. Di situ sudah ada SOTS, tinggal pilih. Kalau bagi saya sih yang penting gini Pak, Bu. Jadi yang penting sekuritas itu kan tugasnya hanya sebagai perantara kita berdagang di bursa kan gitu ya Pak Tasrif. Jadi yang penting bisa setor uang, setor deposit, bisa withdraw atau tarik uang, bisa beli, bisa jual, cukup 4 aja itu. Jadi kalau sekuritas bisa 4-4-nya itu kan bisa, berarti bisa. Nah, tinggal nanti masalah fitur. Misalnya, fee-nya mana yang paling bersahabat. Kemudian misalnya, OLT-nya mana sih yang jarang lag atau jarang misalnya ke trouble. Kemudian juga ada edukasinya nggak, ada kelas-kelas khusus nasabah nggak. Jadi itu tergantung preferensi masing-masing, cocoknya di mana, enaknya bagaimana gitu. Kalau saya sih tidak punya rekomendasi khusus. Gitu. Kenapa? Karena yang penting bisa tadi aja, bisa setor, bisa tarik, bisa beli, bisa jual. Itu sudah cukup bagi saya. Kenapa? Karena tidak selamanya saya tiap hari ada di depan laptop atau di depan HP untuk mencermati pasar gitu. Yang penting ya ketika saya bisa transfer, saya bisa narik, saya bisa beli, bisa jual, itu sudah saya anggap sebagai sekuritas yang bisa diandalkan gitu. Oke, Mang Amsi, menarik. Nah, tadi kita berbicara tentang saham syariah, ya, kinerjanya, prospeknya. Nah, mungkin perlu diketahui juga oleh teman-teman yang mengikuti live IG ini, apa sih bedanya? Ya, mungkin dari sisi prospek, dari sisi kinerjanya antara saham syariah dengan yang reguler, gitu ya, yang reguler, yang non syariah. Nah, kira-kira Bang Absi bisa kasih insight nggak? Misalnya syariah lebih aman karena apa? Yang ini seperti apa? Nah, mungkin yang beda ya supaya teman-teman sobat IDX Aceh di sini lebih yakin nih dengan saham syariah, karena kan sesuai dengan tema kita tadi ya, meraih keuntungan di saham syariah. Tentunya ya sobat IDX Aceh perlu tahu tadi beberapa fundamental triknya ya, yang harus dihitung, apa yang harus dilihat apa saja sudah. Nah, sekarang yang bedain ini Mang Amsi nih, yang ngebedain antara saham syariah dengan yang non syariah atau yang reguler seperti apa? Kenapa sih harus syariah, harus saham syariah? Silakan Mang Amsi. Oke, kenapa harus saham syariah? Alasannya ada 7 Pak. 7. Tapi gampang dihafalin deh. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, gitu kan. A, B, C, D, E, F, G, H. Kenapa harus saham syariah? A, amanah. Karena kita bertransaksi sesuai dengan keyakinan, apalagi kalau saya yakin sobat-sobat IDX Aceh itu kan terkenal dengan kesyariahannya gitu ya. Pasti yang diutamakan adalah kenyamanan dan ketenangan batin ketika kita bertransaksi. Amanah itu kita dijamin, karena ketika kita amanah itu berarti amanah menjalankan transaksi, bukan sembarangan, bukan asal-asahan, tapi benar-benar pilih sesuai dengan syariah. B, berkah. Berkah itu bagaimana keuntungan tadi bukan hanya untuk keuntungan pribadi tapi juga bisa sosial. Maka di bursa sudah ada misalnya program filantropi kan. B ya. C, cuan. Cuan itu tadi sudah saya jelaskan bagaimana harga jual kita di atas harga beli, capital gain lah istilahnya kalau bahasa di bursanya. Kemudian D, dividen. Dividen itu adalah bagi hasil yang dibagikan setiap tahun, bagi setiap beberapa emiten akan membagikan dividen. E,
Itu adalah efisien dan efektif. Kenapa? Karena dengan adanya SLTS, kita tidak dipusingkan lagi dengan memilihkan saham mana yang syariah, saham mana yang enggak. Karena kita tinggal tinggal masuk di SLTS, Sistem Online Trading Syariah. Ketika kita mau beli, kalau salah juga akan diingatkan, saham Anda tidak syariah. Atau ketika pakai dana talangan atau dana margin juga akan diingatkan, transaksi Anda terindikasi riba. Efisien, nggak usah, itu menghemat sekali waktu gitu Pak. Kemudian F, filantropis. Ketika teman-teman gabung di satu sekuritas yang sudah ada program kerjasama dengan rumah amal, misalnya rumah zakat, atau misalnya dompet duafa, atau misalnya ACT, aksi cepat tanggap, atau badan zakat nasional, maka teman-teman bisa langsung filantropis di situ. Bisa belajar zakat, infak, sedekah langsung dari saham dan wakaf yang terbaru. Filantropis. Terakhir G, growing. Kenapa saya bilang growing? Karena tadi potensi keuangan syariah di kita itu masih sangat, pertumbuhannya masih sangat lebar. Dan kita sebagai warga Indonesia jangan terus-menerus jadi penonton. Ambil HP, ambil laptop, kemudian nyalakan. Jadi kan kalau gitu, daripada mengutuki kegelapan, lebih baik ambil lilin dan nyalakan gitu kan. Daripada mengutuki misalnya dana-dana asing yang akhirnya selalu dikaitkan dengan penjajahan masa modern, mendingan ambil HP dan nyalakan, kemudian jadi investor saham syariah gitu Pak. Growing, karena masih tumbuhnya sangat luas. Kemudian kalau tadi ditanya, apa sih kelebihannya saham syariah ketimbang saham reguler ya? Tadi Pak, lebih dari sisi keamanan atau ketenangan secara apa menjalankan transaksi sesuai syariah. Yang keduanya, ketika masa krisis, saham syariah itu lebih tahan ketimbang saham reguler. Penelitian teman saya dari Yayan Kendari menyatakan bahwa secara return memang indeks saham syariah tidak terlalu hebat dibanding ya, saham konvensional. Isi lebih sedikit lebih sama-sama tumbuh, tapi pertumbuhannya tidak sefantastis IHSG. Begitu ya. Tapi ketika masa krisis tahun 2011-2012, saham syariah lebih defensif, lebih tahan. Minusnya nggak terlalu dalam. Dan itu dibuktikan ketika masa pandemi COVID ini. Dari awal Januari sampai bulan Agustus, yang paling defensif adalah saham-saham yang masuk indeks syariah. Dan itu bisa dibuktikan kenapa? Karena ketika krisis, yang kena duluan adalah saham-saham perbankan dan rokok. Yang dua hal itu tidak ada di saham syariah. Sementara di masa pandemi yang diuntungkan adalah saham consumer goods dan saham telekomunikasi karena WFH, begitu kan? Dan juga saham-saham rumah sakit. Yang mana tiga sektor itu menjadi penopang dari indeks syariah. Karena kan kalau di indeks reguler yang menjadi pengerek itu BBCA, BBRI, HMSP, GGRM kan Pak. Tapi ketika di saham syariah itu yang menjadi pengerek Unilever, PLKM. Yang dua itu adalah raksasa konsumer dan raksasa telekomunikasi. Yang dua-duanya diuntungkan dengan masa pandemi. Akhirnya saham syariah itu tetap bertumbuh tapi defensif ketika krisis. Jadi ketika bertumbuh dia ikut tumbuh meskipun tidak sefantastis IHSG, tapi ketika ada krisis IHSG jatuhnya dalam, dia tidak terlalu dalam. Bisa dicek lah. Nanti teman-teman kalau mau analisis, kalau mau dijadikan riset, silahkan riset dari awal Januari sampai Agustus. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih jawabnya. Jadi alasannya kenapa syariah, ya kenapa saham syariah tadi sudah dijawab oleh Nancy, yaitu A, B, C, D, E, F, G ya. A, B, C, D, E, F, G, 7. A, B, C. Nah, yang tentunya kita bisa itu yang menjadi alasan ya. Yang paling pertama untuk kita adalah amanah, kita bisa tenang, bisa aman ya dalam bertransaksi saham dan tentunya bisa berkah. Oke, Pak Hamsi, ini ada yang nanya sebentar. Tadi ada yang nanya saham syariah itu bisa di trading kan enggak ya? Mungkin bisa dijawab juga fatwanya mungkin yang menyebutkan bahwa kenapa seperti apa bisa di trading kan itu. Oke. Terima kasih Pak. Sebenarnya, sebenarnya gimana Pak? Masih jelas? Jelas ya? Ya. Ya. Sebenarnya sih jelas. Saham itu ya trading Pak. Harus saya katakan ya, saham itu trading. Kenapa? Karena saham itu kan jual beli Pak. Jadi yang namanya investasi kan hanya masalah time frame kan, seperti itu. Sebenarnya di investasi pun kan diawali dengan beli, kemudian jual. Makanya di buku saya di Sari Kelapa, Pak, saya jadi promo nih. Di saham syariah kelas pemula gitu, di saham syariah kelas pemula di bab 3 itu kan saya nggak mengambil yuk nabung saham, tapi yuk dagang saham syariah, yuk dagang, Pak. Karena saya ambil kata dagang. Karena ingin menegaskan pada orang bahwa saham itu berdagang, jual beli. Di satu sisi itu
itu menafikan orang yang menganggap bahwa saham itu judi karena ada akad jual belinya. Yang kedua, saya ingin menegaskan bahwa saham itu tidak 100% nabung. Kenapa? Karena tetap harus dijual ketika kita membutuhkan. Kalau nabung kan nggak dijual, Pak. Nanti aja diambil bahasanya kan. Tapi kalau saham itu kan dijual. Maka sebenarnya saham itu trading gitu. Nah, kalau mungkin yang dimaksudkan oleh Ibu ini adalah trading itu BPJS ya. BPJS. Nah, beli pagi jual sore kan BPJS, Pak. Nah, beli pagi jual sore. Nah, ya. Boleh nggak? Boleh, Pak. Kenapa? Karena di Fatwa nomor 80 tahun 2011 dinyatakan bahwa saham yang sudah dibeli itu bisa dijual kembali, ya, meskipun settlement atau administrasinya memakan waktu 2 hari, karena ada asas qabad hukmi. Prinsipnya qabad hukmi. Artinya ketika kita match beli, nah, match beli berarti itu sudah milik kita. Milik kita. Nah, ketika kita sudah memiliki saham tersebut, bebas dong, boleh kapan aja belinya, termasuk beberapa menit kemudian. Terus ada yang nanya, kalau gitu dong spekulasi dong. Untuk menghindarkan gharar atau spekulasi atau gharar, maka setidaknya kita tahu yang dibeli itu apa, bukan ikut-ikutan. Ya, makanya ketika masuk SOTS, sistem online trading syariah, sebenarnya kita sudah diminimalisir secara ghalarnya. Kenapa? Karena pasti yang masuk di situ sahamnya bukan kaleng-kaleng gitu. Sudah mah hutangnya terkendali gitu kan. Pendapatan halalnya dibatasin, kemudian juga kita yakin bahwa saham yang masuk isi, apalagi yang masuk JI Jakarta Islamic Index itu bukan saham sembarangan gitu, bukan emiten-emiten yang abal-abal gitu. Misalnya siapa sih yang nggak kenal dengan Telekomunikasi Indonesia, siapa sih yang nggak kenal dengan Astra Internasional, siapa yang nggak kenal dengan Jasa Marga misalnya ya Pak. Itu kan udah ketika kita tahu, kalau bagi saya pribadi Pak, kalau kita sudah tahu bahwa ASI itu adalah Astra Internasional, itu sudah nggak goror Pak. Kenapa? Karena bukan beli kode, tapi kita beli perusahaan. ASI, oh Astra Internasional, udah langsung kebayang dalam pikiran ASI itu ada perusahaan Toyota, mobil, Astra gitu ya. Kemudian dia punya Astra Agrolestari, dia punya misalnya Astra Grafia, dia punya United Tractors. Sampai detik itu sudah lebih hilang lagi galornya gitu. Meskipun kita cuma beli sehari. Kenapa? Karena beli sehari itu cuma jual belinya. Tapi ketika kita misalnya mengetahuinya, itu menghilangkan aspek spekulasinya. Jadi bagi saya spekulasi itu bukan tebak-tebakan gitu ya. Tapi kalau misalnya tahu misalnya saham tersebut adalah saham ini, dia apalagi tahu misalnya sejarah harganya, itu lebih hebat lagi. Atau ada yang mengatakan, Bang, kalau beli berdasarkan grafik, goror nggak? Bukan. Grafik itu adalah teknikal juga, adalah salah satu ilmu untuk menghilangkan spekulasi tadi gitu. Karena history repeat itself gitu kan. Sejarah harga itu selalu berulang. Sejarahnya selalu berulang. Nah, ketika kita mempelajari sejarah harga suatu saham, itu kan sudah ada usaha dari kita ikhtiar untuk menghilangkan spekulasi itu. Mungkin itu Pak dari saya. Baik, Mang Amsi, terima kasih ini sudah sharing dengan kita. Mudah-mudahan Sobat IDX Aceh semuanya bisa mendapatkan insight yang berguna untuk Sobat IDX Aceh ke depannya. Ya, tentunya investasi di saham syariah, ya saham syariah terutama kita di masyarakat Aceh yang sebentar lagi akan menjalankan atau menerapkan kanun lembaga keuangan syariah. Ya, nah. Mungkin sudah waktunya sewajarnya kita untuk mulai melihat dan berinvestasi di saham syariah, ya saham-saham syariah, buka akun saham syariah, dan itu tadi sudah dijelaskan bahwa saham syariah itu aman, ya dan lebih berkah untuk kitanya tentunya. Nah, karena juga semuanya sudah diatur tadi ya, tadi ada beberapa fatwa-fatwa tentang investasi syariah. Tadi ada fatwa nomor 20, 40 dan 80, dan ada fatwa yang terbaru itu nomor 135 tadi yang disebutkan oleh Mang Amsi. Nah, tadi juga untuk melihat saham ada beberapa secara fundamental yang harus dilihat. Tadi pertama mungkin book value-nya ya, Mang Amsi ya, book value-nya yang perlu dilihat. Terus ada price to earning growth ya, Pak Amsi ya, Mang Amsi, price to earning growth yang perlu menjadi pertimbangan kita semua. Baik Sobat IDX Aceh, tadi juga sudah disebutkan secara clear ya oleh Mang Amsi bahwa daripada kita hanya melihat, ya, hanya menjadi penonton di tempat kita sendiri, di negara kita sendiri, dan hanya
mengutuk wah ini adalah mengutuk bahwa ini adalah penjajahan cara baru dan cara. Ayo kita mulai bergerak, kita lakukan walau sebisa kita, ya. Yang penting kita sudah mulai. Jadi jangan sampai saham-saham yang ada atau perusahaan lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan tercatat di bursa kita tidak menjadi pelaku di pasar modal, ya, tapi kita bilang bahwa wah saham-saham ini dimiliki oleh asing, banyak dimiliki oleh asing. Terus kita buat apa? Ya, jadi mari ya sama-sama kita semua mulai dengan gerakan menjadi pelaku di pasar modal, lakukan hal sekecil mungkin ya yang bisa kita lakukan untuk menopang perekonomian Indonesia dan ikut menikmati pertumbuhan perekonomian Indonesia. Bang Amsi, terkait dengan waktu juga mungkin yang harus memisahkan kita, besar harapan next kita bisa bertemu lagi, kolaborasi lagi. Siap. Ya, mungkin di hari ini mungkin Bang Amsi datang ke Aceh dengan virtual, mudah-mudahan next after pandemi nanti bisa datang secara langsung, ya. Amin. Secara langsung lagi ke provinsi, sharing ya, sharing dengan kami yang ada di sini. Oke, baik semuanya, Sobat Iris Aceh, terima kasih sekali untuk pertanyaan-pertanyaannya, untuk diskusinya. Bang Amsi juga terima kasih untuk waktunya, keluangan waktu diberikan untuk kami bisa sharing di sini. Nah, jangan bosan-bosan Bang Amsi untuk share ya, dengan Sobat Iris Aceh ya. Iya, Iris Aceh sangat membutuhkan sharing-sharing yang terutama cara pemilihan saham dan pengetahuan-pengetahuan tentang pasar modal syariah, tentang saham syariah. Oke, Bang Amsi, mungkin demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sekali untuk waktu Sobat Iris Aceh sekalian. Sukses semua buat kita, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Assalamualaikum. Sukses buat Pak Taslim, sukses dokternya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bang Amsi. Sama-sama.